Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akhrajana minadh-dhulumati ilan nuril Islam. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala man aulana minal fadli wal in'am. Wa ashkuruhu ala man an'ama alaina minal imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-kiram, amma ba'du. Summa ila hadratina bil mustafa sayyidina Muhammadin rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurjatihi wa ali baitihi. Wa nakhusu khususan ila walidina wa li jami'i masyayikhina wa masyayikhina khususan ila Syekhna wa Witanara al-Bantani wa usulihim wa furu'ihim wa man intasaba ilaihim syai'un lillahi lahum al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pengajian kitab Tafsir Munir. Kali ini kita akan membahas tafsir dari surat Al-Baqarah ayat yang ke-165. Kita mulai dari ayat yang ke-165 ya. Mudah-mudahan sampai kepada ayat yang ke-167. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillahi walau yaral ladzina zalamu idh yarawnal 'adzaba annal quwwata lillahi jami'an wa annallaha syadidul 'adzab. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. صدق الله العظيم. Insyaallah dua ayat yang akan kita kaji pada pertemuan kita kali ini. Mari kita lanjutkan kepada kitab tafsir Munirnya ya. Kalau di sini di dalam cetakan Indonesia kita mulai di ayat yang di halaman yang ke 40 mana ini? 43 ya. Ayat yang ke 43. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa fi kitabihi wa fid darini amin. Allahumma yassir lana wa la tu'asir alaina ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan ay wa minal kuffari may ya'budu min ghairillahi awsanan yuhibbunahum hubban kainan ka hubbillahi. Wa minan nasi, dan sebagian dari orang-orang atau manusia, may yattakhidhu, ada orang yang menjadikan min dunillahi, daripada selain Allah, andadan, akan sekutu-sekutu. Andadan akan sekutu, atau di sini juga bermakna sebagai tandingan-tandingan Allah. Ai wa minal kufari, artinya wa minal kufari, dan dari sebagian al-kufari, orang-orang kufar, may ya'budu min ghairillahi awsanan, ada orang yang menyembah min ghairillahi, dari selain Allah. Awsanan, menyembah terhadap berhala. Yuhibbunahum, yang mereka mencintai hum, terhadapnya, andadan, hubban kainan, dengan kecintaan yang kokoh, kahubbillahi, seperti cinta atau seperti mencintai Allah. Ay, artinya kahubbihim lillahi ta'ala, seperti cintanya mereka lillahi ta'ala, terhadap Allah ta'ala.
ayyusawuna bainahu ta'ala wa bainal asnami fit ta'ati wa ta'zimi. Artinya yusawuna, kecintaan mereka itu setara, bainahu di antaranya Allah Ta'ala, bainahu Ta'ala di antaranya Allah Ta'ala, wa bainal asnami dan di antaranya asnam, berhala-berhala, fit ta'ati di dalam hal ketaatannya, wa ta'zimi dan juga pengagungannya. Au yuhibbuna ibadatahum, atau yuhibbuna mereka mencintai ibadatahum, akan penyembahannya mereka, asnamahum terhadap berhala-berhalanya mereka. Kahubbil mu'minina Allah Ta'ala bil ibadati, seperti mencintainya orang-orang mukminin Allah Ta'ala kepada Allah Ta'ala, bil ibadati dengan ibadah. Ayat ini menjelaskan bahwasanya di sini menggambarkan ada orang-orang kufar, ada sebagian daripada orang-orang kafir yang mereka itu menjadikan tandingan-tandingan untuk Allah Ta'ala dan mereka sembah tandingan-tandingan itu. Nah, tandingan di sini berupa berhala-berhala yang mereka buat sendiri. Jadi mereka membuat berhala, mereka sembah berhala tersebut dan mereka jadikan berhala itu seperti tandingan untuk Allah Ta'ala di dalam hal penyembahannya. Bahkan mereka, kecintaannya mereka di dalam menyembah berhala itu setara seperti kecintaannya orang-orang mukminin dalam menyembah Allah. Jadi di sini Al-Quran menggambarkan ada sebagian orang-orang kafir yang dia sangat menyenangi menyembah berhala-berhala mereka, yang berhala itu adalah merupakan sekutu atau tandingan daripada Allah Ta'ala, yang mereka jadikan tandingan daripada Allah Ta'ala, dan mereka sembah dan mereka sangat senang menyembah berhala itu, sama seperti halnya orang-orang mukminin yang sangat senang juga beribadah kepada Allah Ta'ala. Jadi di sini maksudnya orang-orang kufar, sebagian orang-orang kufar kecintaannya mereka terhadap menyembah berhala sama halnya seperti cintanya orang mukminin menyembah kepada Allah Ta'ala. Walladzina amanu asyaddu hubban lillahi. Walladzina, dan adapun orang-orang amanu yang mereka beriman, asyaddu itu lebih keras, hubban lillahi atau asyaddu itu lebih kuat, hubban lillahi kecintaannya lillahi terhadap Allah Ta'ala, minal kuffari daripada orang-orang kafir, li asnamihim kepada berhala-berhala mereka. Jadi di sini malah ditegaskan, tetapi orang-orang yang beriman kecintaan mereka itu kepada Allah itu ya lebih hebat daripada kecintaannya orang-orang kafir kepada berhala-berhala mereka sendiri. Fa innal mu'minina la yatadarra'una illa ilallahi ta'ala bi khilafil musyrikina fa innahum ya'diluna ilallahi indal hajati wa inda zawalil hajati yarji'una ilal asnami. Fa innal mu'minina, maka sesungguhnya orang-orang mukminin, la yatadarra'una, mereka tidaklah merendahkan diri mereka, illa kecuali ilallahi ta'ala kepada Allah Ta'ala. Bi khilafil musyrikina, berbeda halnya dengan orang-orang musyrikin. Fa innahum, maka sesungguhnya orang-orang musyrikin, ya'diluna ilallahi, mereka berpaling atau beralih ilallahi ta'ala kepada Allah Ta'ala indal hajati, ketika ada kebutuhan saja, wa inda zawalil hajati, dan ketika hilang kebutuhan tersebut, yarji'una ilal asnami, mereka kembali ilal asnami kepada berhala-berhala mereka. Nah, jadi di sini juga dijelaskan mengapa orang-orang mukminin itu dianggap kecintaannya kepada Allah itu lebih besar daripada kecintaannya orang-orang kafir terhadap berhala-berhala mereka. Di sini disebabkan karena sesungguhnya orang-orang mukminin mereka ini benar-benar beribadah dengan cara benar-benar menghambakan diri mereka, kemudian juga merendahkan diri mereka di maha kekuasaannya Allah Ta'ala.
dan kecintaannya orang mukminin kepada Allah Ta'ala di dalam beribadah itu tidak tergoyahkan dengan faktor kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Beda halnya dengan orang-orang yang musyrikin, ketika mereka butuh kepada Allah, mereka ya kembali kepada Allah disebabkan mereka ada satu kebutuhan, ada satu hajat. Tapi ketika hajat itu sudah hilang, mereka kembali lagi kepada berhala-berhala mereka yang sudah mereka buat. Nah, tapi ternyata kenyataannya kita nih ya justru seringnya ya sama seperti halnya orang-orang musyrikin ya, secara tidak langsung kalau seandainya kita lihat bagaimana cara ibadah kita. Jadi kita ini kadang-kadang ketika kita memiliki kebutuhan banyak ya kita sangat senang sekali beribadah kepada Allah hingga sampai semalam suntuk. Tahajudnya rajin, duhanya juga rajin. Tapi kalau seandainya kebutuhan tersebut sudah terpenuhi ya kita ya sudah hilang begitu saja rasa penghambaan kita yang tadinya mungkin mendapatkan poin 100 ketika kita memiliki kebutuhan. Ketika kebutuhan itu hilang ya poin kita berkurang ya. Jadi ya mudah-mudahan saja sih lah kita ini bagian daripada kelompok yang istiqomah di dalam beribadah ya, meskipun kita pahami ya keimanan kita ini ya termasuk orang-orang awam seperti saya ini ya, kadang-kadang imannya itu naik ketika mendapatkan ujian. Jadi ujian-ujian berupa kesulitan ya itu baru tuh kita tuh rajin beribadah. Tapi ketika kesulitan itu hilang atau kita sudah tidak memiliki kebutuhan ya kembali lagi rasa malas itu mendara diri kita ya. Tapi itu masih mendingan sih daripada nggak beribadah sama sekali. Kemudian kita lanjut, walau yaral ladzina zalamu idh yarawnal azaba annal quwwata lillahi jami'a wa annallaha syadidul azabi. Walau yaro, dan sekiranya melihat alladzina zalamu, orang-orang yang mereka itu zalim, idh yarawnal azaba, ketika mereka melihat al-azaba akan azab, annal quwwata lillahi jami'an, sesungguhnya al-quwwata, adapun kekuatan yang hakiki, lillahi itu milik Allah, jami'an seluruhnya, wa annallaha syadidul azabi, dan sesungguhnya Allah syadidul azabi itu syadidul azabi itu sangat keras, al azabi siksanya, azabnya. Qara'a al jumhuru, membaca al jumhuru, jumhur ulama, walau yara bil ya'il manqutati min tahtin, walau yara dengan lafad lau yara bil ya'i dengan menggunakan huruf ya, al manqutati yang diberikan titik min tahtin di bawahnya. Jadi walau yara ma'a fathil hamzati, bersamaan dengan fathahnya huruf hamzah, min anna, dari lafad anna, yang lafad annal quwwata lillahi jami'an di sini ya. Indal qurra'is sab'i, menurut para ahli qurra yang 7. Jadi menurut para ahli qurra yang 7, lafad walau yaral ladzina zalamu ini dibaca dengan menggunakan redaksi huruf ya. Jadi dibacanya walau yara, dan huruf annanya ini dibaca fathah. Idh yarawnal azaba annal quwwata lillahi jami'a. Nah, adapun maknanya wal makna, dan adapun maknanya walau ya'lamul ladzina asyraku billahi syiddata azabillahi wa quwwatahu lamattakhadhu min dunihi andadan. Maknanya ini adalah walau ya'lamu, dan sekiranya ya'lamu mengetahui, alladzina asyraku orang-orang yang mereka itu musyrik, billahi kepada Allah Ta'ala, syiddata azabillahi akan kerasnya siksaannya Allah, wa quwwatahu dan kuatnya azab Allah, lama takhadu niscaya tidaklah mereka menjadikan min dunihi dari selainnya Allah anda dan akan tandingan-tandingan. Jadi kalau seandainya kita mengikuti pendapatnya atau bacaannya para ahli qiraat sab'ah,
Maka maknanya ini dari ayat walau yaral ladzina zalamu idz yarawnal adzab annal quwwata lillahi jami'a sampai seterusnya. Maknanya itu adalah seandaikan saja orang-orang yang musyrik kepada Allah itu tahu tentang kuatnya atau tentang kerasnya azabnya Allah, maka niscaya tidaklah akan mau orang-orang musyrik itu menjadikan daripada selain Allah itu sekutu-sekutu. Jadi tidak mungkin orang-orang yang musyrik, seandaikan mereka itu mengetahui betapa kerasnya siksaan dari Allah ketika mereka membuat tandingan untuk Allah, artinya sesembahan selain daripada Allah, niscaya mereka nggak akan mau melakukan kemusyrikan tersebut. Wa ala qiraati ba'dil qurra'i ghairi sab'i bi kasratil hamzati min inna. Wa ala qiraati, dan atas bacanya ba'dil qurra'i sebagian para ahli qurra ghairi sab'i yang bukan para ahli qurra yang 7, bi kasril hamzati min inna, itu dengan dibaca kasrah hamzah min inna dari lafad inna. Jadi ada yang membacanya walau yaral ladzina zalamu idz yarawnal azaba innal quwwata lillahi jami'an. Jadi ada yang membacanya itu innal quwwata lillahi jami'an. Nah kemudian karena takdiru, maka adalah kira-kiranya ayat tersebut, maknanya itu walau ya'lamul ladzina zalamu bi'ibadatil asnami ajzaha hala musyahadatiha azaballahi laqalu innal quwwata lillahi. Nah ini maknanya kira-kira walau ya'lamu, dan sekiranya mengetahui alladzina zalamu, orang-orang yang mereka zalim, bi'ibadatil asnami, dengan menyembahnya berhala-berhala, ajzaha, akan lemahnya atau tidak berdayanya si asnam, hala musyahadatiha azaballahi, ketika musyahadah atau diperlihatkannya asnam azaballahi, terhadap siksanya Allah Ta'ala, laqalu, niscaya akan berkata. Nah yang di sini yang akan berkata itu, atau niscaya berkata alladzina zalamu, ya kembalinya kepada alladzina zalamu, innal quwwata lillahi. Jadi laqalu, niscaya mereka itu orang-orang yang zalim akan niscaya berkata, orang-orang yang zalim itu, innal quwwata lillahi, sesungguhnya kekuatan yang hakiki lillahi itu adalah milik Allah. Jadi kalau seandainya dibaca walau yaral ladzina zalamu idz yarawnal azaba an innal quwwata lillahi jami'a, maka maknanya itu seandaikan saja orang-orang yang zalim dengan cara menyembah kepada asnam, kepada berhala-berhala yang sudah mereka buat sendiri, tentang betapa lemahnya berhala-berhala itu ketika diperlihatkan azab Allah, pasti orang-orang yang zalim itu akan berkata sesungguhnya kekuatan yang hakiki itu hanyalah milik Allah Ta'ala. Wa qara'a Nafi'un, dan membaca Imam Nafi, wa Ibnu Amirin, dan juga Ibnu Amir, tara bitta ilman qutati min fauqin. Jadi dengan membaca lafaz tara bitta ilman qutati, dengan ta atau dengan huruf ta alman qutati yang diberikan titik, min fauqin di atasnya, ma'afathil hamzati, beserta dengan fathahnya huruf hamzah, alal khitabi lir rasuli sallallahu alaihi wasallam, atas khitabnya itu tujuannya untuk atau ditujukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, au likulli ahadin, atau khitabnya itu ditunjukkan kepada setiap orang, mimman yasluhu lil khitabi, dari sebagian orang yang memang layak lil khitabi, untuk didauhkan atau didauhi. Apa ya makna didauhi itu ya? Agak sedikit ribet makna didauhi ya. Pokoknya lil khitabi itu maknanya dinasehati lah atau didauhi.
ya dauhilah. Jadi kalau seandainya kita menggunakan bacaannya Imam Nafi dan juga Imam Ibnu Amir, maka cara bacanya beda lagi. Jadi Imam Nafi dan juga Ibnu Amir membaca walau taral ladzina zalamu idh yarawnal azaba annal quwwata. Jadi bersamaan dengan fathah huruf hamzah. Jadi annal quwwata. Nah, maknanya akan berbeda lagi karena ini ditujukan khitabnya untuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga ditujukan kepada setiap orang yang memang layak untuk didauhkan. Didauhkan itu ya agak sedikit ribet kalau cara bahasa Indonesia yang baiknya itu apa ya, tapi mudah-mudahan bisa difahami ya. Nah, sedangkan maknanya wal makna dan adapun maknanya itu walau taral ladzina zalamu idh yarawnal azaba tara annal quwwata lillahi jami'an. Dan sekiranya taro kamu melihat alladzina zalamu akan orang-orang yang mereka itu zalim, idh yarawnal azaba ketika orang-orang yang zalim itu melihat al-azaba akan azab, taro maka kamu akan melihat annal quwwata sesungguhnya kekuatan lillahi itu milik Allah jami'an seluruhnya. Jami'an ini jadi hal ya. Walau kusiratil hamzatu dan jika dikasrohkan al hamzatu apa hamzah, karena maka adalah al makna apa maknanya itu walau taral ladzina asyraku idh yarawnal azaba laqulta innal quwwata lillahi jami'an. Nah, ini kalau seandainya lafad innanya itu diberikan kasroh atau dibaca dengan huruf dengan kasroh, maka maknanya pun akan berbeda lagi. Jadi maknanya itu karena adalah al makna apa makna walau taro dan sekiranya taro melihat dan sekiranya kamu melihat alladzina asyraku akan orang-orang yang mereka itu musyrik, idh yarawnal azaba ketika orang-orang musyrik melihat al-azaba akan azab, lakulta niscaya kamu berkata innal quwwata lillahi jami'an sesungguhnya kekuatan lillahi itu milik Allah jami'an seluruhnya. Jadi kalau seandainya kasroh hamzah atau hamzahnya itu dibaca kasroh di dalam lafad inna, maka maknanya adalah sekiranya kamu melihat atau mengetahui terhadap orang-orang yang musyrik, ketika orang-orang musyrik itu melihat akan azabnya Allah, niscaya kamu akan berkata sesungguhnya kekuatan yang hakiki itu hanyalah milik Allah. Wa qara'a Ibnu Amirin dan membaca Ibnu Amir. Nah, ini Ibnu Amir ini juga nih memiliki bacaan yang lain lagi nih. Imam Ibnu Amir membaca yurawna bidhammil ya'i. Yurawna lafad yurawna bidhammil ya'i dengan dhammah huruf ya, ini dengan menggunakan sigot majhul ya. Yurawna. Jadi walau yaral ladzina zalamu id yurawnal azaba. Jadi bukan dibaca yarawna. Ini menurut qiraatnya Imam Ibnu Amir, yaitu ini adalah perbedaan qiraat ya. Masing-masing qiraat itu ya memiliki sanadnya masing-masing. Kemudian kita lanjut idz tabarra alladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'aul azaba wa taqatta'at bihimul asbabu. Tabarro'a ketika tabarro'a berlepas diri alladzina taba'u alladzina tubi'u orang-orang yang uttubi'u mereka dijadikan panutan. Maksudnya dijadikan panutan di sini adalah pemimpin ya. Ai al-qadatu artinya dijadikan pemimpin. Wahum dan adapun mereka itu yang dimaksud dengan al-qadah atau yang dijadikan panutan ar-ru'asa'u min musyrikil insi. Ar-ru'asa'u itu
yaitu para pemimpin-pemimpin, min musyrikil insi, dari kalangan orang-orang musyriknya dari bangsa manusia, minalladzina taba'u, daripada orang-orang yang ittaba'u, ittaba'u yang mereka menjadi pengikut. Safalatu artinya para orang-orang rakyat jelata nih. Kalau safalah ini maksudnya ya orang-orang rendahan lah, kasta-kasta yang rendah. Wara'aul azaba, dan mereka telah melihat al-azaba, kan azab. Waqad ra'a al-qadatu, artinya waqad dan sungguh, ra'a sudah melihat, al-qadatu atau ro'a di sini bisa bermakna tahu, sudah mengetahui, al-qadatu kepala atau pemimpin, was-safalatu, dan orang-orang safalah, orang-orang yang rendahan ya, orang-orang rendahan yang menjadi bawahan atau yang menjadi orang-orang yang dipimpin oleh pemimpin-pemimpin mereka. Al-azab akan azab Allah fil akhirati, di dalam akhirat. Jadi ketika nanti akan ada suatu masa di mana ketika orang-orang musyrik yang dijadikan panutan, yang dijadikan suri tauladan bagi orang-orang lainnya, bagi orang-orang awam, bagi orang-orang rendahan, jadi mereka memiliki panutan terhadap orang-orang musyrik, atau bahasa kita ini adalah ngefans ya, memiliki fans berat atau menjadi fans berat dari orang-orang musyrik, yang sampai ngefansnya itu sampai membuat mereka ini ikut terhadap gaya ibadahnya orang-orang musyrik. Nah, sampai dia akhirnya mengikuti ibadahnya orang-orang musyrik, dan orang-orang musyrik ini yang dijadikan panutan nanti pada hari kiamat akan berlepas diri dari para pengikutnya sendiri. Ketika orang-orang musyrik ini, pemimpin-pemimpinnya ini dinampakkan atau diperlihatkan, atau mereka juga melihat terhadap betapa kerasnya azab Allah bagi orang-orang yang musyrik kepada Allah Ta'ala. Wa taqatta'at bihimul asbabu, dan terputuslah bihim terhadapnya mereka. Mereka di sini adalah orang yang dijadikan panutan dan orang yang ikut kepada yang panutan mereka itu. Al-asbabu apa sebab-sebab, atau maksudnya di sini al-asbab di sini maksudnya semua hubungan ya, hubungan. Taqatta'at anhumul muwasalatu wal arhamu wal a'malu wal uhudu wal ulfatu bainahum. Artinya taqatta'at, terputus, anhum, daripada mereka, baik mereka di sini orang yang dijadikan panutan dan orang yang menjadi pengikut kepada panutan itu sendiri. Al-muwasalatu, yang terputus itu adalah hubungan-hubungan, interaksi-interaksi, atau ya yang mereka anggap ini adalah saudara mereka, adalah sebagian daripada golongan mereka. Muwasalat itu seperti itu ya. Wal arhamu, dan juga hubungan-hubungan tali rahim, kasih sayang ya, seperti ya apa ya, ya hubungan kekerabatan dekat lah rahim ini di sini al-arham. Wal a'malu, dan juga amal-amal, wal uhudu, dan janji-janji, wal ulfatu, dan juga ulfah. Apa makna ulfah ya? Bisa diartikan persahabatan di sini ya, ulfah. Wal ulfatu, dan persahabatan, bainahum, di antara mereka. Mereka di sini adalah orang yang dijadikan panutan dan orang yang menjadi pengikut kepada panutan mereka itu sendiri, kepada orang-orang musyrikin. Artinya atau tegasnya, ankarol qadatu idlalas safalati yaumal qiyamati, mengingkari al-qadatu pemimpin atau orang yang dijadikan panutan tersebut, idlalas safalati, akan kesesatannya as-safalati, orang-orang rendahan yang mereka itu menjadi pengikut bagi kaum musyrikin itu tadi, para pemimpin musyrikin itu tadi. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Hina yajma'uhumullahu, hina ketika yajma'uhumullahu,
Allah atau mengumpulkannya mereka Allahu Allah. Jadi ketika Allah mengumpulkan mereka, jadi nanti akan ada suatu masa di mana orang-orang musyrikin berlepas diri. Artinya berlepas diri ini nggak bertanggung jawab terkait kesesatan para as-safalah, orang-orang rendahan yang mereka ini mengikuti cara beribadahnya orang-orang musyrikin pada hari kiamat nanti. Jadi ketika nanti ditampakkan betapa kerasnya azab Allah, jadi Allah ini ibarat kata meminta pertanggungjawaban kepada para pemimpin-pemimpin dari kalangan musyrikin terkait setiap orang yang sudah dipimpin oleh dia. Jadi kamu yang menjadi pimpinan para kelompok-kelompok musyrikin, kamu harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah kamu ajak. Siapa-siapa saja orang yang sudah kamu ajak, kamu harus tanggung dosanya. Maka kemudian para pemimpin-pemimpin dari kalangan kaum musyrikin itu tadi, mereka berlepas diri, ya Allah kami enggak ngajak mereka sendiri loh yang ikut kami. Jadi mereka ini nggak mau bertanggung jawab terkait tentang kesesatan yang sudah dilakukan oleh orang-orang safalah, oleh orang-orang rendahan itu tadi. Ya intinya nggak mau tanggung jawab gitulah, nggak mau tanggung jawab. Jadi terputuslah pada di hari kiamat ini hubungan-hubungan kekerabatan, hubungan arham, janji-janji dan juga persahabatan yang mereka bangun di dunia dengan berdasarkan kemusyrikan itu yang mereka bangun di selama mereka hidup di dunia, ketika berada di akhirat, ketika ditampakkan tentang betapa kerasnya siksa Allah, maka mereka ini berpecah. Artinya yang orang-orang para safalah ini minta pertanggungjawaban kepada pemimpin mereka yang musyrik, dan sedangkan pemimpin mereka itu nggak mau bertanggung jawab tentang apa yang sudah dilakukan oleh para pengikutnya itu. Nah kemudian apa yang terjadi? Wa qala alladziina taba'u ay safalatu law anna lana karratan ay laita lana raj'atan ila dunya fanatabarra'a minhum ail qadatu hunaka. Wa qala, dan berkata, alladzina taba'u, orang-orang yang ittaba'u, mereka menjadi pengikut. Ais safalatu artinya para orang-orang rendahan. Biasanya yang menjadi pengikut itu memang awal-awalnya itu adalah orang-orang rendahan dulu ya. Safala ini sebenarnya sih artinya itu adalah rakyat jelata, karena memang rakyat jelata atau orang-orang rendahan ini lebih mudah untuk diajak, lebih mudah untuk direkrut di dalam hal kesesatan gitu. Jadi berkata nih orang-orang yang safalah, orang-orang yang rendahan, yang mereka menjadi pengikut dari pimpinan mereka yang musyrik itu tadi, apa yang dikatakan? Lau anna lana karrotan, sekiranya sesungguhnya lana bagi kami karrotan, kesempatan hidup lagi gitu, kesempatan hidup lagi di dunia. Ai artinya laita lana raj'atan ila dunya, seandaikan lana bagi kami raj'atan, ada pengembalian, ila dunya, ke dunia, fanatabarra'a minhum gitu ya. Fanatabarra'a dibacanya ini. Fanatabarra'a minhum, maka kami akan berlepas diri, minhum, daripada mereka. Ail qadatu artinya daripada pimpinan orang-orang musyrik ya. Hunaka di sana, di akhirat. Kama tabarra'u minna, sebagaimana tabarra'u, sebagai ini kurang wawu nih. Kalau yang di dalam tafsir Muninnya cetakannya ada yang kurang wawu, jadi tambahkan ya wawunya ya. Kama tabarra'u minna, sebagaimana mereka berlepas diri, minna, daripada kami, al yauma, pada hari ini.
Jadi ketika para pemimpin musyrikin itu tidak mau bertanggung jawab terkait kesesatan orang-orang safalah, orang-orang rendahan atau rakyat jelata yang sudah direkrut oleh mereka sehingga mereka menjadi pengikut para orang-orang musyrikin, kemudian mereka para pemimpinnya ini berlepas diri, maka orang-orang musyrik para pengikutnya ini akhirnya berkata, seandainya saja Allah memberikan kesempatan kami, kesempatan untuk bisa hidup ke dunia lagi, maka kami akan berlepas diri juga. Ketika kami sedang berada di dunia, kami tidak mau mengikuti mereka, sebagaimana mereka juga berlepas diri pada kami atau tidak mau bertanggung jawab terhadap apa yang sudah kami lakukan pada hari ini. Jadi ini adalah penyesalan yang sia-sia. Jadi para as-safalah, orang-orang rendahan yang sudah direkrut menjadi golongan orang-orang musyrikin, mereka menyesal, tapi penyesalan itu ya sudah tidak ada lagi gunanya. Kadzalika ay kama arahumullahu syiddata azabihi yurihimullahu a'malahum hasaratin. Kadzalika, demikianlah, ay artinya kama arahum, sebagaimana arahum telah memperlihatkan, maksudnya sebagaimana Allah sudah memperlihatkan kepada mereka. Mereka di sini adalah para orang-orang al-qadah, artinya pemimpin dari orang-orang musyrik, dan juga as-safalah, orang-orang yang menjadi pengikut dari orang-orang musyrikin. Syiddata azabihi, akan kerasnya azab Allah Ta'ala. Yurihimullahu a'malahum, yurihimullahu, Allah memperlihatkan kepada mereka, a'malahum, akan amal-amal mereka atau perbuatan-perbuatan mereka. Hasaratin, hasaratin di sini yang jadi penyesalan ya, yang menjadi kerugian atau yang menjadi penyesalan, yang menjadi penyesalan. Ainadamatin syadidatin, artinya penyesalan syadidatin yang sangat, penyesalan yang hebat, alaihim, atasnya mereka. Mereka di sini kembali lagi kepada al-qadah, pemimpin, dan juga as-safalah, orang-orang rendahan yang menjadi pengikut dari pemimpin-pemimpin yang musyrik. Ay ala tafritihim, ay artinya ala tafritihim, atas. Tafrit di sini bermakna perbuatan yang melampaui batas ya. Wa mahum, dan tidaklah, hum adapun mereka, ay al-qadatu was-safalatu, para pemimpin dari kalangan orang musyrikin, was-safalatu, dan juga safalah, orang-orang rendahan, bi kharijina minan nar, itu orang-orang yang dapat keluar, minan nari, daripada neraka, ba'da dukhuliha, setelah masuknya mereka ke dalam neraka. Jadi kata Allah di sini, begitulah Allah memperlihatkan terhadap amal-amal mereka, yang amal buruk itu menjadi penyesalan untuk mereka, penyesalan yang sangat, penyesalan yang mendalam atas mereka semua itu. Dan ketika mereka mengetahui bahwasanya mereka itu adalah termasuk golongan daripada ahlun nar, ahli neraka yang tidak akan dikeluarkan oleh Allah setelah mereka memasukinya, maka penyesalan mereka itu sudah tidak ada lagi guna. Sehingga kita ini ya harus hati-hati untuk menjadi pengikut atau menjadikan panutan kepada seseorang, karena jangan sampai kita ini salah mencari panutan, karena memang kesalahan di dalam mencari panutan itu akan berimbas kepada satu kefatalan. Maka dari itu ya kita harus hati-hati dalam mencari tuntunan dari orang-orang yang kita anggap sepertinya ini bisa untuk kita jadikan teladan. Kita harus lihat-lihat dulu. Jadi untuk kita bisa jadikan seseorang itu teladan, maka perlu dilihat daripada apakah segala yang dilakukan oleh seseorang yang ingin kita jadikan teladan itu bersesuaian dengan syariat atau tidak. Jika bersesuaian dengan syariat, dia tidak melakukan sesuatu hal yang menyimpang, tidak melakukan suatu hal yang melenceng, silahkan untuk kita jadikan panutan. Ditambah lagi pengetahuan agamanya mendalam.
Jadi kalau seandainya ada orang yang pengetahuannya tidak mendalam, kemudian dia pun juga sering melakukan sesuatu hal yang menyimpang, maka sehebat apapun dia jangan sampai kita jadikan panutan kebaikan ya tentunya ya. Jadi kalau ingin kita mencari sosok panutan, maka minimal syaratnya harus dua, ilmu agamanya mendalam dan dia tidak melakukan sesuatu hal yang menyimpang dari syariat Islam. Oke, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan ini bermanfaat, ya minimal bagi diri saya pribadi dan umumnya bagi para pendengar. Mungkin itu saja, saya akhiri. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.